Shalom saudara yang kasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, saya kira semua kita bisa dan terlalu biasa untuk berdoa. Nah, kira-kira menurut saudara doa itu apa, saudara? Doa. Nah, saudara, saya punya akronim tentang doa. D itu adalah datang. O itu omong-omong. A itu adalah Allah. Jadi doa adalah datang, omong-omong sama Allah. Datang, bicara sama Tuhan. Saudara, ini hanya definisi saya sendiri untuk mengingatkan saya, saudara, apa itu doa. Nah, saudara-saudara, jadi doa itu adalah sebuah cara kita untuk mengungkapkan isi hati kita atau cara kita berbicara kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah doa-doa kita selama ini adalah doa yang berkenan kepada Tuhan? Apakah doa yang kita naikkan selama ini adalah doa yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Nah, kalau demikian saudara, bagaimana doa yang berkenan kepada Tuhan? Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 6, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, saudara, di sini kita sekali lagi melihat Tuhan Yesus menyoroti praktek doa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Dan Tuhan Yesus berkata, janganlah berdoa seperti orang munafik. Saudara, kata munafik di sini diterjemahkan dengan kata hipokrit. Ya, hipokrit itu adalah prinsip imannya dan praktek imannya tidak selaras. Ataupun pengakuan yang diucapkan di bibir mulutnya tidak sama dengan apa yang dilakukannya. Prinsip iman yang dia tahu dengan akalnya tidak sama dengan prakteknya. Artinya begini, dia mengaku dia orang beriman, tetapi praktek imannya itu sebuah kepura-puraan ataupun sebuah aktivitas yang sekedar formalitas. Mereka berdoa di rumah-rumah ibadah, dikatakan di teks ini ya. Lalu mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan, saudara. Untuk apa, saudara? Bukan sesungguhnya mereka berdoa sungguh kepada Tuhan, tetapi mereka berdoa untuk memberitahukan kepada orang-orang banyak, kepada masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang religius, saudara ya. Orang-orang yang agamawi. Nah, oleh sebab itu, saudara, di sini kita melihat Tuhan Yesus mengajarkan prinsip doa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada dua hal, saudara. Pertama adalah ayat yang ke-6. Perhatikan, saudara ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa kesan saudara dari ayat ini? Saya kira yang dimaksudkan di sini adalah doa itu bersifat relasi ataupun relasi yang personal kepada Tuhan. Jadi saudara, artinya bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang membangun relasi pribadi kita dengan Tuhan. Itu artinya kita sedang membangun ya, koneksitas, membangun relasi kita dengan Tuhan secara pribadi. Jadi doa itu bukanlah sebuah program.
Doa itu saudara tidak perlu untuk diketahui orang bahwa kita adalah orang yang berdoa ataupun orang yang agamawi. Saya kira di sini hal yang penting sekali yang Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah ketika kita berdoa, itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Ya, bukan urusan gereja, bukan urusan yang lain, tetapi urusan pribadimu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua di sini adalah ayat yang ke-7 berkata begini, lagi pula dalam doa itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Nah, saudara, saya kira yang dimaksudkan di sini adalah doa yang benar itu adalah doa dari ungkapan hati yang tulus kepada Tuhan. Saudara, kita kadang-kadang melihat ada banyak doa-doa yang diucapkan karena kebiasaan. Ya, secara spontan, mengalir begitu saja, persis dengan kata-kata yang kemarin. Karena kebiasaan dengan kata-kata yang kemarin dari doa pertama sampai mungkin pertengahan, itu sama. Iya, memang Tuhan Yesus katakan di sini, jangan doa bertele-tele, jangan beranggapan dengan banyaknya ungkapan kata-kata, itu doa yang berkenan kepada Tuhan. Memang sebenarnya saya kira Tuhan Yesus ingin menyampaikan prinsip ini. Ketika kita berdoa, jangan berdoa ya sifatnya hafalan, tapi kita tidak menghayatinya. Jangan doa itu seperti orang yang membaca mantra, saudara. Ya, kata-kata itu berulang, saudara. No meaning, ya tidak ada kaitannya dengan Tuhan, saudara. Tapi doa itu adalah ungkapan hati. Apa yang ada di hatimu, katakan kepada Tuhan. Nah, saudara, ini yang penting sekali. Bagaimana kita mempunyai personal relationship dengan Tuhan, bagaimana kita mengungkapkan isi hati kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Apa isi hatimu? Itu yang kau katakan kepada Tuhan. Ada berkata begini, ketika saya berdoa saya tidak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Saya kira saudara, tidak ada seorang pun yang punya isi hati. Betul, saudara? Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu artinya kita sedang menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi saudara, doa yang benar adalah doa yang dinaikkan secara pribadi dengan Tuhan dan dinaikkan dengan tulus. Dan ini adalah doa yang benar-benar berkenan kepada Tuhan dan pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi saudara, mari kita mengoreksi kehidupan doa kita selama ini. Apakah doa kita itu ada doa yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan? Atau mungkin pertanyaan kita adalah, mengapa kita selama ini tidak pernah menikmati kehidupan doa sebagai sesuatu yang indah, saudara? Mungkin selama ini kita berdoa karena kewajiban agama. Mungkin kita berdoa karena ya program gereja, saudara. Tidak salah ada program, tetapi doa itu sebenarnya ekspresi personal dengan Tuhan. Ya, mungkin selama ini kita berdoa juga karena jabatan rohani, karena kita menjadi pemimpin gereja sebagai hamba Tuhan, kita kayaknya harus berdoa, saudara ya. Atau kita berdoa karena ya sekedar formalitas, ya. Ya, karena memang harus berdoa, orang Kristen harus berdoa, maka berdoa. Bukan membangun relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ya, saudara, sekalipun kita doa secara komunal, misalnya doa bersama-sama di gereja, tapi ketika kita ada di tengah keramaian orang berdoa, Tuhan tetap minta bagaimana pribadimu dengan Tuhan saat kau berdoa. Itu yang paling penting, saudara. Atau selama ini kita sudah berdoa, sehingga apa yang kita ucapkan dalam doa itu, saudara, sesuatu yang tidak berbeda. Kita terus-menerus mengucapkan kata yang sama, no idea untuk mengucapkan doa kepada Tuhan. Tapi saudara, saya kira sekali lagi, apa yang terkandung di hatimu secara jujur, secara tulus, secara terbuka engkau katakan kepada Tuhan. Saya kira ada banyak kata-kata yang lain, yang berharga, yang kau sampaikan kepada Tuhan di dalam doa. Nah, biarlah akhirnya saudara kita
sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan itu setelah membangun kehidupan doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengajarkan kami tentang prinsip doa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolong agar kami tidak hanya sekedar formalitas karena tuntutan agama, tuntutan jabatan rohani, tuntutan program-program gereja. Tolong kami ya Tuhan supaya doa-doa yang kami naikkan kepada Engkau bukanlah doa hafalan, tapi doa yang lahir dari hati kami yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Sehingga doa kami boleh berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan doa kami pada waktunya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.